Uni Soviet merupakan salah satu negara adidaya yang berdiri sejak revolusi Bolshevik pada bulan Oktober tahun 1917. Dan hal tersebut tidak terlepas daripada para pemimpin-pemimpinnya yang dikenal sebagai sosok yang tegas dan kuat, bahkan kerap dianggap sebagai pemimpin yang diktator. Berikut dunia historiografi telah merangkum para pemimpin-pemimpin Uni Soviet. Simak terus ya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Vladimir Lenin. Siapa sih yang tidak mengenal tokoh yang satu ini? Lenin lahir pada tanggal 22 April tahun 1870 di Simbirsk. Ia dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Ia bahkan dikenal dunia sebagai arsitek ulung dalam dunia politik. Sekaligus ia merupakan tokoh sentral pendiri Republik Sosialis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet pada tanggal 30 Desember tahun 1922. Yang menyatukan beberapa negara seperti Rusia, Belarusia, Armenia, Ukraina, Georgia, dan Azerbaijan. Revolusi 1917 di Rusia merupakan buah dari terlaksananya teori revolusi Karl Marx yang berhasil diterapkan oleh Vladimir Lenin di negaranya. Hasil terlaksana revolusi itu ternyata mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerapan teori sosialis Karl Marx. Dan kita bisa lihat, salah satu buktinya adalah negara tersebut menjelma menjadi sebuah negara sosialis dengan masyarakat komunis, di mana tidak ada lagi pertentangan kelas, sehingga masyarakat itu hidup berdasarkan kebutuhannya dan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Sayangnya, pemerintahan Lenin tak berlangsung lama. 2 tahun setelah mendirikan Uni Soviet, ia jatuh sakit dan mengalami koma. Ia pun meninggal dunia pada tanggal 21 Januari tahun 1924. Kematian satu orang adalah sebuah tragedi, dan kematian jutaan orang adalah statistik. Joseph Stalin. Itu merupakan salah satu quotes dari dirinya sendiri, sekaligus mencerminkan karakter pada masa kepemimpinannya yang terbilang sangat kejam. Kisah hidup Joseph Stalin ternyata sangat menarik. Masa lalunya penuh dengan petualangan yang seru. Stalin terkenal dengan sepak terjang politiknya yang sangat barbar. Sejarah mencatat, di bawah pemerintahannya, ia tak henti-hentinya membunuh jutaan orang tanpa berpikir panjang. Para petani dibunuh, dan jutaan rakyatnya kelaparan. Namun di balik kediktatorannya yang kejam, ia mampu memodernisasi Soviet dengan salah satu kebijakannya, yaitu memprakarsai serangkaian rencana 5 tahun untuk industrialisasi negara Soviet, dan produksi minyak, batu bara, dan baja tumbuh berkembang pesat. Alhasil, Soviet pun mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Sekaligus ia dianggap sebagai sosok yang membantu menyelamatkan bangsanya dari dominasi Nazi Jerman. Nama lengkapnya adalah Georgy Maximilianovich Malenkov-Ter. Lahir dari keluarga sederhana, ayahnya merupakan seorang pegawai kecil di rel kereta api. Setelah kematian Stalin pada bulan Maret tahun 1953, Malenkov merupakan kandidat kuat dalam meneruskan seluruh jabatan Stalin. Namun ia terpaksa menarik sebagian besar dari jabatan tersebut dalam sebulan. Tapi naas, ia dikalahkan pada awal tahun 1954 oleh sekretaris pertama partai, yaitu Nikita Khrushchev. Dan pada tahun 1955, ia dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Ia pun mulai mencoba melakukan kudeta, tapi gagal melawan Khrushchev pada tahun 1957. Pada akhirnya, Malenkov dikeluarkan dan diasingkan ke Kazakhstan. Ia pun dikeluarkan dari partai pada tahun 1961 dan pensiun dari dunia politik. Bernama lengkap Nikita Sergeyevich Khrushchev, lahir pada tanggal 17 April tahun 1894 di Kalinovka, Ukraina. Ketika revolusi pecah, Khrushchev bergabung dengan kaum Bolshevik, dan setelah revolusi tercapai, ia pun mulai terjun ke dalam dunia politik dan menunjukkan dirinya sebagai sosok yang cerdik.
Ketika meninggalnya Stalin dan ia mulai memimpin Uni Soviet, Khrushchev pun mulai melakukan sejumlah perubahan seperti menggelorkan destalinisasi, yakni upaya untuk menghapus semua warisan buruk Stalin atau semua yang berkaitan dengan Stalin disingkirkan, mulai dari kultus individu atau memuja seseorang secara berlebihan. Hampir semua aspek kehidupan di Soviet ikut terdampak akibat destalinisasi ini. Kota Stalingrad yang begitu terkenal saat Perang Dunia II, namanya juga ikut dirubah menjadi Volgograd, yang artinya kota di pinggiran sungai Volga. Dan jalan-jalan atau tempat yang memakai nama Stalin juga ikut diganti. Di bawah kepemimpinan Khrushchev, Soviet juga mencapai keunggulan dalam perlombaan di bidang luar angkasa dengan meluncurkan satelit dan astronot pertama. Tetapi beberapa kebijakan Khrushchev sendiri tidak mendapatkan dukungan dari seluruh kalangan di Partai Komunis. Dan pada tanggal 15 Oktober tahun 1964, Leonid Brezhnev memimpin sebuah kudeta dan berhasil memaksakan Khrushchev mengundurkan diri sebagai sekretaris dan perdana menteri. Leonid Brezhnev lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1906 di Kamensko, Ukraina. Ia lahir dari keluarga kelas pekerja. Leonid merupakan anak didik dari Nikita Khrushchev. Akan tetapi ia bergabung dalam kudeta partai untuk menyingkirkan Khrushchev pada tahun 1964. Ia merupakan sosok pemimpin Soviet yang menjabat selama 18 tahun, salah satu pemimpin Soviet terlama setelah Stalin. Pada awal Perang Dunia II, Brezhnev telah menjadi seorang pemimpin partai penting. Beberapa prestasi Brezhnev antara lain, ia pernah menjadi sekretaris Komite Sentral SSR Moldavia tahun 1950. Ia juga pernah menjadi ketua presidium tertinggi Soviet dan sekretaris Komite Pusat Partai Komunis. Selama tahun 1970, Brezhnev memerintah Uni Soviet melalui kebijakan yang diambilnya. Alhasil, kekuatan militer Uni Soviet meningkat tajam dan melampaui kekuatan militer Amerika Serikat. 5 tahun pemerintahannya ditandai oleh invasi dan pendudukan Soviet terhadap Afghanistan, dan ketegangan Perang Dingin kembali berlangsung. Pada tahun 1982, Leonid Brezhnev meninggal dan digantikan oleh Yuri Andropov sebagai sekretaris jenderal. Yuri Vladimirovich Andropov lahir di Rusia pada tanggal 15 Juni tahun 1914. Ia berasal dari salah satu keluarga terhormat di Soviet. Pada tahun 1967, Andropov menjabat sebagai Kepala Komite Badan Intelijen Uni Soviet, dan selama menjabat, ia sering melakukan penindasan terhadap para pembangkang politik. Namun pada tahun 1982, ia mengundurkan diri dari Kepala Badan Intelijen Uni Soviet dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet. Bernama lengkap Konstantin Ustinovich Chernenko. Pada masa kepemimpinannya, Chernenko sangat mendukung upaya untuk organisasi pembebasan Palestina. Tetapi gagasan dan dukungan tersebut ditolak oleh Amerika Serikat dan Israel. Ia bahkan sangat mengecam langkah-langkah Amerika Serikat dan Israel selama intervensi di Timur Tengah. Konstantin meninggal pada tanggal 10 Maret tahun 1985. Kemudian jabatannya digantikan oleh Mikhail Gorbachev. Nama lengkapnya adalah Mikhail Sergeyevich Gorbachev, merupakan politikus Rusia dan pimpinan Uni Soviet periode 1985 hingga bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Latar belakang kehidupan Gorbachev yaitu berasal dari keluarga petani, namun ia sendiri menginginkan kesuksesan dalam dunia kepartaian. Semasa mudanya, ia ingin menjadi seorang tokoh politik yang menginginkan kesuksesan dalam dunia partai. Alhasil ia pun naik ke tampuk kekuasaan. Pada masa pemerintahan, Gorbachev melakukan perubahan besar-besaran terhadap sistem perekonomian dan politik yang secara langsung maupun tidak langsung memicu bubarnya Uni Soviet. Ia menyadari bahwa gerakan komunis internasional dan pelaksanaan komunis di bawah para pendahulunya telah membawa akibat yang bertentangan dengan tujuan negara komunisme sendiri.
Dalam artian, ia melihat kesalahan-kesalahan komunisme dalam pelaksanaannya. Perubahan yang bisa dilihat pada masa pemerintahannya adalah: yang pertama, hilangnya sistem totaliter. Yang kedua, adanya kebebasan berbicara atau glasnost. Inti dari pembaruan glasnost tersebut berhasil membangkitkan kembali semangat Soviet dan sekaligus melancarkan pembersihan terhadap para pemimpin partai yang dianggap telah menyeleweng. Dan pembersihan yang dilakukan oleh dirinya merupakan pembersihan tercanggih dalam sejarah komunisme karena mengikut sertakan semua rakyat. Yang ketiga, pembebasan tahanan politik yang dianggap membangkang kebijakan. Dan yang keempat, toleransi beragama diterapkan. Dan yang terakhir, pengurangan persenjataan nuklir serta penghapusan rudal nuklir jarak pendek. Tapi walaupun ia melakukan banyak perubahan, sebagian orang malah menganggap hal tersebut merupakan suatu kegagalan dan juga melemahkan kekuatan Uni Soviet. Oleh karena itu, membuat banyak negara blok timur memutuskan untuk meninggalkan komunisme, serta banyak negara republik dalam Uni Soviet menuntut kemerdekaan. Akibat menuai banyak kritikan dan beberapa kegagalan yang menandai berakhirnya kekuasaan Gorbachev, pada akhirnya Gorbachev memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet pada tanggal 25 Desember tahun 1991, tepatnya sehari sebelum Uni Soviet dibubarkan. Ya, sekian dulu video kali ini dan terima kasih sudah mampir dan menonton.